Hari ini adalah hari yang menjadi saksi atas sebuah perjalanan panjang yang ditempa oleh kesederhanaan, ketekunan, dan keyakinan yang tak pernah padam. Ilmu meninggikan martabat manusia, tapi pengabdianlah yang memuliakannya. Saya, Emilia Contessa, lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1964 di Kepahyang, buah cinta dari pasangan Haji Ciaman Bar SMHK dan Hajah Mariamah. Saya adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Semasa kecil, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 04 Kepahyang, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kepahyang, dan kemudian menapak bangku SMA di SMA Negeri 1 Curug Rejang Lebong. Semua bukan perjalanan yang mudah. Di setiap jenjang itu, ada peluh yang diam-diam jatuh. Ada harapan yang kadang harus bersaing dengan keterbatasan. Namun, satu hal yang tidak pernah goyah, yaitu keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan menuju perubahan. Itu pesan ayah dan ibu saat itu. Perjalanan ini berlanjut ke Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Disinilah benih-benih kecintaan terhadap ilmu hukum mulai tumbuh dan berakar, selalu disupport oleh teman-teman seperjuangan hingga menyelesaikan strata 1. Tidak berhenti di sana, langkah kecil ini saya lanjutkan ke studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sebuah ruang intelektual yang memperkaya wawasan keilmuan saya. Dan puncaknya, saya menempuh pendidikan doktoral di Universitas Brawijaya, Malang, yang memberikan dan menambah ruang kedalaman cakrawala keilmuan saya. Namun, kehidupan tidak hanya berbicara tentang akademik. Di balik toga dan gelar, ada peran lain yang dijalani dengan penuh cinta. Pada tanggal 8 Juli tahun 1991, saya menemukan tambatan hati, yaitu Dr. Andes Sulaiman Effendi, seorang pendamping hidup yang setia dalam suka dan duka. Hingga dengan kasih sayangnya, Allah mengkaruniakan 2 orang buah hati, Yogastio Esa Dimarca, SHMKN, dan Dr. Pera Dwi Anggita Dimarsia, serta anak menantu saya Dr. Jumatullah Madi. Dan kebahagiaan saya semakin lengkap dengan kehadiran 1 cucu laki-laki, Kaiden Saga, dan 1 cucu perempuan, Kalisa Aira Ameka. Disinilah saya melihat bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar akademik, tetapi juga dari kemampuan menyeimbangkan peran sebagai ilmuwan, sebagai ibu, sebagai istri, dan sekarang sebagai nenek yang merupakan bagian dari keluarga besar. Perjalanan panjang hingga mencapai titik ini adalah bukti bahwa ilmu tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari pengalaman hidup, dari interaksi dengan masyarakat, dari kepekaan terhadap nilai-nilai lokal. Dalam membidangi hukum tanah adat, saya telah menulis beberapa buku dan melakukan beberapa penelitian terkait dengan berbagai masalah hukum tanah adat. Di antaranya, penelitian tentang pranata lokal masyarakat hukum adat, penelitian nasional hibah bersaing dalam 2 tahun berturut-turut yang mengkaji tentang pranata sorongan, hibah bersaing tentang kebijakan penataan ruang berbasis hutan lestari, juga telah melakukan pengabdian pada masyarakat dalam sinergi pemberdayaan masyarakat atau Sibermas, dan kegiatan pengabdian dalam bidang pendaftaran tanah, larangan pensertifikatan tanah di wilayah sempadan sungai. Saya juga sebagai saksi ahli masalah sengketa hukum tanah adat, sertifikat tanah yang disalahgunakan dalam jaminan perbankan, masalah kredit usaha rakyat. Selain itu juga saya menjadi penyusun naskah akademik dan draft rancangan perda di daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Hukum tidak hanya dipelajari sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai cerminan jiwa bangsa. Hukum tanah adat bukan sekadar objek kajian, melainkan karakteristik hukum asli Indonesia, warisan budaya, identitas kolektif, dan sumber kebijaksanaan yang telah hidup jauh sebelum negara dan hukum modern hadir. Pengukuhan guru besar di hari ini bukan hanya pencapaian individu,
tetapi juga kemenangan nilai-nilai luhur tentang rasa syukur, nilai tentang ketekunan, dan nilai tentang pengabdian tanpa pamrih. Sebagai guru besar hukum tanah adat, saya berusaha tetap fokus menggali, mengenali nilai-nilai anutan yang ada dalam hukum adat yang tumbuh dan berlaku mengikat, menjaga warisan hukum adat, dan menjembatani antara tradisi dan modernitas. Di tengah arus globalisasi yang kerap mengikis identitas lokal, kehadiran saya semoga dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan. Akhirnya, setiap keberhasilan selalu memiliki cerita di baliknya, cerita tentang perjuangan yang tidak terlihat, tentang doa yang tidak terdengar, dan tentang harapan yang tidak pernah padam. Dan semoga langkah-langkah ke depan senantiasa dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Bengkulu beserta jajarannya, kepada anggota Senat Universitas Bengkulu, terkhusus juga teman-teman, kolega, Pak Dekan, Fakultas Universitas Bengkulu, terkhusus keluargaku, suamiku tercinta, Dr. Anus Sulaiman Effendi yang sudah memberikan spirit, doa hingga saat ini, kepada anak-anakku, Yogastio Esa Dimarca, SHMKN, dan Dr. Pera Dwi Anggita Dimarsia, Dr. Jumatul Rahmadi. Terima kasih nak atas semuanya dan doa untuk Mama. Terkhusus juga untuk cucuku, Kaiden Saga dan Kalisa Aira Ameka. Semoga kita sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat kepada Profesor Dr. Emilia Contessa SHMA sebagai Guru Besar Universitas Bengkulu. Semoga keilmuannya dapat bermanfaat bagi akademisi dan pengetahuan. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Emilia Contessa atas raihan jabatan akademik Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya merasa senang dan berbangga bahwa mantan bimbingan saya menunjukkan prestasi atas jabatan guru besar ini.